Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ai Erniawati mau presentasi tentang penjelasan makna kala, yaitu wajib. 1. Menjelaskan makna kala dasar lafaz kala. 2. Makna bahasa. 3. Makna semantik. 4. Hubungan kala dengan perilaku ekonomi. Kala dalam bahasa Arab memiliki makna dasar penolakan keras dan penyangkalan. Kata ini digunakan untuk menunjukkan ketegasan dalam membantah atau mencegah sesuatu. Dalam konteks Al-Quran, di mana kata ini muncul sebanyak 33 kali di 15 surat yang berbeda. Kala berfungsi sebagai penolakan tegas, sering digunakan untuk menolak klaim, sikap atau perbuatan buruk manusia yang bertentangan dengan kebenaran atau peringatan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dan ancaman berfungsi sebagai kata yang mengindikasikan peringatan keras atau ancaman akan konsekuensi dari tindakan yang salah. Penghalang atau pencegah memiliki kekuatan makna untuk menghalangi seseorang dari terus-menerus melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Lafaz kala atau kala dalam bahasa Arab memiliki makna penolakan dan penyangkalan yang kuat dan tegas. Berikut adalah beberapa detail mengenai makna kata tersebut. Penolakan tegas. Kata kala digunakan untuk menunjukkan penolakan yang kuat atau untuk menghalangi sesuatu. Seringkali diterjemahkan sebagai sekali-kali, tidak, jangan begitu, atau tidak sama sekali. Penggunaan dalam Al-Quran. Kata ini diulang sebanyak 33 kali dalam Al-Quran dan banyak digunakan dalam konteks penalaran, argumen, dan peringatan terhadap orang-orang kafir atau pendosa, terutama di juz akhir Al-Quran, surah-surat Makkiyah. Aspek tata bahasa. Dalam tata bahasa Arab, kata ini termasuk dalam kategori kata penamaan atau kata benda abstrak yang merujuk pada suatu kondisi atau situasi dan berfungsi sebagai partikel respon huruf jawab. Secara sematik, makna dari frasa penolakan keras adalah tindakan menolak sesuatu ide, gagasan, klaim, atau permintaan dengan tingkat intensitas atau ketegasan yang tinggi. Berikut rincian makna semantiknya. Penolakan merupakan kata benda yang berarti tindakan tidak menerima, tidak menyetujui, atau menampik sesuatu. Ini adalah makna leksikal dasar dari kata tersebut. Keras merupakan kata sifat adjektiva yang berfungsi sebagai penegas atau penguat. Intensifler dalam konteks ini keras atau menuju pada sifat fisik, tetapi pada sikap, cara, atau tingkat ia menambahkan nuansa. Makna hubungan Allah dengan perilaku ekonomi manusia. Dalam Islam berakar pada prinsip tauhid, yaitu keimanan kepada Allah, di mana seluruh aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah dan harus dilakukan sesuai dengan syariah, aturan, atau etika akhlak Islam untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Berikut adalah poin-poin utama yang menjelaskan hubungan tersebut. Ketuhanan, tauhid sebagai landasan keyakinan akan keesaan Allah adalah fondasi dari perilaku ekonomi Islam. Manusia memandang harta dan sumber daya alam sebagai titipan amanah dari Allah, bukan kepemilikan mutlak. Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaannya harus sesuai dengan kehendak sang pemberi amanah. Yang kedua, tanggung jawab moral dan etika. Sikap kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi maupun distribusi didasari oleh kesadaran akan tanggung jawab moral kepada Allah, prinsip-prinsip etis
seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap penindasan, kezaliman, dan riba menjadi panduan. Mencapai kemaslahatan, kesejahteraan umum. Tujuan akhir dari perilaku ekonomi dalam Islam bukan sekedar mencari keuntungan pribadi sebesar-besarnya, melainkan untuk mencapai maslahah, kebaikan atau kesejahteraan bagi seluruh manusia dan lingkungan, baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan, makna kata kala. Kala dalam bahasa Arab, terutama dalam konteks Al-Quran, adalah penolakan, penyangkalan, atau penghalang yang kuat dan tegas. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan mengenai makna kala. Makna utama kala berfungsi sebagai kata sanggahan atau penolakan yang sangat kuat, seringkali digunakan untuk membantah atau menghentikan pernyataan atau anggapan yang salah dari lawan bicara. Konteks Al-Quran ini muncul sejak 33 kali dalam Al-Quran, umumnya pada surah-surah di bagian akhir juz amma, yang selalu dalam konteks untuk mengecam, membantah atau menghardik orang-orang kafir atau melampaui batas dalam perkataan atau perbuatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.